Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab, yaitu pada pelajaran Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7, tentang Al-Mihnatu, atau tentang pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Alifia. Dan alhamdulillah pada semester ini Ustazah diberikan amanah untuk mengajar bahasa Arab di kelas 2. Ini baru pertama kalinya ya, kelas 2 bertemu dengan Ustazah. Mari terus semangat belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang mulia ini ya. Bahasa Arab itu mudah, bahasa Arab itu akan dipermudah juga oleh Allah bagi orang yang ingin belajar tentang bahasa Arab. Ya, sebelumnya Ustazah di sini akan mengatakan terlebih dahulu tata cara atau metode yang akan kita pakai dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini. Ya, jadi Ustazah akan memakai beberapa tahapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan insya Allah tahapannya itu akan sama, setiap pelajarannya akan dilakukan beberapa tahapan. Sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu al-mufradat, tentang kosakata baru. Bukalah bukumu pada halaman 36. Ya, silakan dibuka bukunya anak-anak pada halaman 36. Di situ kita menjumpai ada banyak gambar ya, ada 8 gambar di sana. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu gambar dari halaman 36 itu. Gambar yang pertama pada sisi kanan paling atas itu menunjukkan gambar apa anak-anak? Ya, betul sekali. Itu menunjukkan gambar seorang polisi. Nah, polisi dalam bahasa Arab disebut dengan bulisun. Saya ulangi, polisi dalam bahasa Arab disebut dengan bulisun. Ya. Lalu di samping polisi itu ada siapa? Iya, ada guru, ada seorang guru perempuan atau guru Anissa yang sedang mengajar. Dan guru perempuan dalam bahasa Arab disebut dengan ustadzatun. Ustadzatun. Ustadzatun itu guru perempuan atau guru untuk Anissa. Lalu di bawahnya kita menjumpai seorang yang sedang bekerja di sawah. Nah, kalau orang yang bekerja di sawah itu disebut dengan petani kan? Nah, petani dalam bahasa Arab disebut dengan falahun. Saya ulangi, petani dalam bahasa Arab disebut dengan falahun. Ya. Lalu di samping petani itu ada orang yang sedang merawat orang sakit. Nah, kalau orang yang sedang merawat, bukan yang memberikan obat, itu disebut dengan perawat ya. Disebut dengan perawat. Nah, ini perawatnya perempuan. Perawatnya perempuan. Jadi, apa bahasa Arab perawat perempuan? Bahasa Arabnya adalah mumarridotun. Saya ulangin. Perawat perempuan disebut dengan mumarridotun di dalam bahasa Arab.
Saya ulangi dari depan ya. Jadi, apabila polisi itu dalam bahasa Arab disebut dengan bulisun. Ya, bulisun. Hampir mirip ya, polisi, bulisun. Lalu, guru perempuan atau guru Anissa dalam bahasa Arab disebut dengan ustadzatun. Kalau ini insya Allah anak-anak sudah banyak yang mengerti ya. Lalu yang selanjutnya, orang yang bekerja di sawah, yaitu petani, dalam bahasa Arab disebut dengan fallahun. Ya, fallahun artinya adalah petani. Lalu, orang yang merawat orang sakit atau disebut dengan perawat, dalam bahasa Arab kita mengatakannya mumarridhatun. Mumarridhatun. Di situ ada gambar mobil. Ya, di situ ada gambar mobil berwarna kuning. Di situ juga ada seorang yang sedang mengendarai mobil. Ya, orang yang biasa mengendarai mobil, mengantarkan orang kemana-mana, disebut kalau bahasa Indonesia disebut dengan sopir ya. Disebut dengan sopir. Nah, sopir dalam bahasa Arab disebut dengan saikun. Sopir dalam bahasa Arab disebut dengan saikun. Ya. Lalu, sebelahnya ada orang yang sedang membuat baju dengan sebuah alat, yaitu alat jahit. Orang yang buat baju dengan alat jahit disebut dengan penjahit. Nah, penjahit dalam bahasa Arab disebut dengan khayyatatun. Saya ulangi. Penjahit dalam bahasa Arab disebut dengan khayyatatun. Ya. Lalu di bawahnya di situ ada tulisan Sakinah Fashion 2000 ya. Jadi orang yang menjual baju. Orang yang menjual baju disebut dengan pedagang. Pedagang dalam bahasa Arab kita menyebutnya tajirun. Ya. Pedagang dalam bahasa Arab disebut dengan tajirun. Lalu yang terakhir, di situ ada seorang, dia sedang membuat makanan. Orang yang sedang membuat makanan itu disebutnya dengan koki. Nah, koki dalam bahasa Arab disebut dengan tabbakhatun. Koki dalam bahasa Arab disebut dengan tabbakhatun. Saya ulangi. Kalau sopir dalam bahasa Arab disebut dengan saikun, lalu penjahit dalam bahasa Arab disebut dengan khayyatatun, pedagang dalam bahasa Arab disebut dengan tajirun, lalu koki dalam bahasa Arab disebut dengan tabbakhatun. Ya. Jadi tadi sudah ulangi ya, ulangi bersama dengan Ustazah. Yang pertama, polisi disebut dengan bulisun. Lalu guru perempuan disebut dengan ustadzatun. Lalu petani disebut dengan fallahun. Lalu perawat perempuan disebut dengan mumarridhatun. Lalu sopir laki-laki disebut dengan saikun. Lalu penjahit disebut dengan khayyatatun. Lalu pedagang disebut dengan tajirun. Dan yang terakhir, koki disebut dengan tabbakhatun. Ya. Akan lebih bagus jika kalian bisa menghafal mufradat-mufradat ini ya. Jadinya kalian lebih mudah nantinya menggunakan bahasa Arab tentang pekerjaan ini. Lalu pada tahapan yang kedua, kita akan mempelajari tentang at-tadribat. Apa itu tadribat? Ya, berlatih. Di sini kita akan berlatih membaca ya. Ya.
Latihan membaca yang pertama dibuka bukunya halaman 37. Di situ yang paling atas ada tulisan dan juga ada kotak yang hijau. Kita akan mempelajari itu hari ini. Latihan kita yang pertama yaitu mengucapkan huwa bulisun. Huwa bulisun. Ya. Ulangi bersama dengan Ustazah. Huwa bulisun. Artinya adalah dia laki-laki seorang polisi. Sudah ulangi. Artinya huwa bulisun adalah dia laki-laki seorang polisi. Lalu selanjutnya huwa fallahun. Huwa fallahun. Ya, artinya adalah dia seorang laki-laki adalah seorang petani. Dia seorang laki-laki adalah seorang petani. Lalu yang berikutnya huwa sa'iqun. Huwa sa'iqun. Dia seorang laki-laki adalah atau bekerja sebagai sopir. Huwa sa'iqun. Dia seorang laki-laki bekerja sebagai sopir. Dan selanjutnya huwa tajirun. Huwa tajirun. Dia seorang laki-laki bekerja sebagai pedagang. Mari ulangi bersama dengan Ustazah ya dari awal. Huwa bulisun. Yang kedua, huwa fallahun. Yang ketiga, huwa sa'iqun. Yang keempat, huwa tajirun. Ya, ini semua jika dipakai atau diperuntukkan untuk seseorang yang berjenis laki-laki atau ar-rijal. Dan selanjutnya, kalimat yang selanjutnya, hiya ustadzatun. Hiya ustadzatun. Dia seorang perempuan adalah seorang guru. Dia seorang perempuan adalah seorang guru. Seperti ustazah ya, disebutnya ustadzatun. Lalu yang selanjutnya, hiya mumarridatun. Hiya mumarridatun. Dia seorang perempuan bekerja sebagai perawat perempuan. Dia seorang perempuan bekerja sebagai perawat perempuan. Lalu ketiga, hiya khayyatatun. Hiya khayyatatun. Dia seorang perempuan bekerja sebagai penjahit. Ya. Hiya khayyatatun. Dia seorang perempuan bekerja sebagai penjahit. Lalu yang terakhir, hiya tabbakhatun. Hiya tabbakhatun. Artinya adalah dia seorang perempuan bekerja sebagai koki. Mari diulangi bersama dengan Ustazah. Hiya ustadzatun. Hiya mumarridatun. Hiya khayyatatun. Hiya tabbakhatun. Ya, alhamdulillah. Itu tadi 8 latihan membaca. Kalian bisa latihan terus membaca ini bersama dengan ayah atau bunda ya. Lalu tahapan yang ketiga yaitu tentang al-wajib, tentang tugas. Ketika tadi kita sudah belajar mufrodat, sudah belajar tadribat, sekarang waktunya untuk tugas. Ya. Tugas bahasa Arab kelas 2. Bukalah bukumu pada halaman 37. Perhatikan kolom al-istima'. Ya, al-istima' yaitu berlatih mendengar.
Ustazah akan menyebutkan beberapa mufrodat atau kosakata dan silahkan kalian memberikan centang pada gambar yang sesuai dengan mufrodatnya ya. Yang pertama, gambar yang pertama. Mumarridatun. Mumarridatun. Itu artinya atau gambar yang sesuai dengan mufrodat mumarridatun ada di gambar yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Silakan dicentang. Lalu yang kedua, khayyatatun. Khayyatatun ada di gambar yang berapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Silakan dicentang. Lalu yang ketiga, saikun. Saikun itu ada di gambar yang keberapa? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Silakan dicentang. Lalu yang keempat, tobakhotun. Tobakhotun itu ada di gambar yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Silakan dicentang. Dan yang terakhir, bulisun. Bulisun ada di gambar yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Silakan dicentang. Nah, itulah tadi tugasnya. Jadi tugasnya hanya mencentang gambar disesuaikan dengan mufrodatnya ya. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke ustazah ya. Dan apabila ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakannya kepada ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.